Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Subhan dengan NIM K2581008, mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Negeri 11 Maret semester 6 yang sedang mengikuti mata kuliah pembelajaran mikro. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa-apa saja yang sudah saya dapat selama mengikuti mata kuliah pembelajaran mikro dari pertemuan 1 sampai 3. Pembelajaran mikro sendiri juga diibaratkan adalah seperti sekolah pilot, di mana dosen bertindak sebagai kapten dan mahasiswa yang mengajar bertindak sebagai co-pilot, serta penumpangnya adalah teman-teman sekelasnya. Pada pembelajaran mikro, mahasiswa yang berlaku sebagai co-pilot sudah akan menjalankan pesawatnya, tetapi masih tetap dengan arahan dan bimbingan dari sang kapten, sehingga pesawat tersebut bisa mencapai tujuannya dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa calon guru yang pada pembelajaran mikro ini bertindak sebagai co-pilot. Nanti ketika dia lulus, dia akan menjalankan pesawatnya sendiri, yaitu pembelajarannya di kelas. Dan ia akan bertanggung jawab secara penuh pada ketercapaian pembelajarannya. Pembelajaran sendiri itu bisa dimaksudkan dengan transfer ilmu atau pengetahuan dari orang satu ke orang yang lain. Dan dalam pembelajaran tentu saja akan dibutuhkan banyak aspek dan komponen. Misalkan strategi apa yang digunakan, metode, kemudian medianya, bahkan sampai ke evaluasinya. Dalam tahap perencanaan, pada pembelajaran mikro ini diajarkan untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembuatan RPP harus dituliskan dengan lengkap dan jelas karena merupakan acuan dari kita untuk melaksanakan pembelajaran dan agar tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Seperti itu. Saya akan menampilkan contoh dari format RPP. Berikut merupakan contoh dari format rencana pelaksanaan pembelajaran pada pengajaran mikro. Format rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari beberapa bagian yang seperti tadi saya bilang harus tertulis secara lengkap dan jelas. Bagian pertama adalah identitas dari pelajaran. Pada bagian identitas ini terdapat antara lain nama mata pelajaran, kompetensi keahlian dari pelajaran ini, terus kemudian kelas berapa, semester berapa, kemudian juga pertemuan keberapa pembelajaran ini dilaksanakan, kemudian estimasi waktu yang akan digunakan untuk kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran tersebut. Pada komponen selanjutnya adalah komponen keterampilan dasar mengajar. Komponen keterampilan dasar mengajar ini adalah komponen apa yang dilatihkan mahasiswa, dalam konteks ini adalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran itu, yang akan dilatihkan atau dikontrakkan kepada dosen saat ia latihan mengajar. Ada 8 keterampilan mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup kelas, keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberi variasi, keterampilan bertanya, kemudian ada lagi keterampilan memberi penguatan, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, kemudian keterampilan memimpin diskusi kelompok dan perorangan, seperti itu. Dan pada pembelajaran mikro kali ini, karena waktu yang terbatas, maka keterampilan yang dikontrakkan
tidak bisa langsung 8-8-nya, sehingga hanya memilih 2 dari 8 keterampilan tersebut di setiap praktek. Pada contoh RPP Mikro ini, keterampilan yang dilatih adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan keterampilan menjelaskan. Untuk bagian selanjutnya adalah komponen keterampilan yang dikontrakkan. Komponen keterampilan yang dikontrakkan ini merupakan bagian dari sub keterampilan, bagian dari sub 8 keterampilan mengajar tersebut. Misal ini adalah menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi. Ini adalah bagian dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran seperti itu. Dan yang keterampilan meninjau kembali, kejelasan, penggunaan contoh ilustrasi itu merupakan keterampilan menjelaskan. Pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kita bisa memberikan sedikit intermezzo seperti agar siswa lebih bersemangat, seperti itu. Menyapa terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi ini berisi satu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian isi dari kompetensi inti ini bersumber dari silabus SMK yang secara garis besar dan secara umum sama di setiap SMK. Pada bagian selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini diambil dari dalam silabus SMK sesuai dengan mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan. Dalam kompetensi dasar ini harus mencakup 2 hal, yaitu Lodge dan Holt. Lodge dan Holt ini termasuk dalam taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini membagi ranah pemikiran menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan setiap bagian tersebut mempunyai masing-masing 6 tingkatan. Di ranah kognitif mempunyai tingkatan C1 sampai C6, yang dimana C1 sampai C3 tersebut merupakan bagian dari LOTS atau Lower Order Thinking Skill, dan bagian dari C4 sampai C6 adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Pada bagian C1 sampai 3, di mana C1-nya adalah mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, kemudian C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6-nya mencipta. Pada kompetensi dasar ini, pada bagian 3.1 merupakan LOTS atau Lower Order Thinking Skill, dan bagian 4.1 adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Untuk indikator pencapaian kompetensi merupakan sub dari kompetensi dasar yang kita ambil. Kita bisa mengambil 2 sub untuk kita jadikan acuan sebagai tujuan pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan uraian dari indikator pencapaian kompetensi yang kita ambil dari sub kompetensi dasar ini. Pada penulisan tujuan pembelajaran dikenal dengan penulisan A, B, C, D, di mana A-nya merupakan audien atau siswa, kemudian B-nya behavior yang merupakan kata kerja operasional C1 sampai C6 tadi, ditambah dengan materi, kemudian ada C-nya conditional atau metode yang dilakukan, dan D-nya degree. Degree ini bisa berupa karakter ataupun spesifikasi. Pada penulisan tujuan pembelajaran tidak harus urut secara turut A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, tapi bisa dibalik-balik. Asal mudah untuk dipahami seperti itu. Contohnya pada
tujuan pembelajaran 3.1.1.1 melalui diskusi dan menggali informasi ini adalah bagian dari condition. Ini adalah merupakan bagian dari condition atau metode yang digunakan. Kemudian peserta didik di sini adalah audiens atau siswa dan dapat menjelaskan peralatan gambar teknik. Ini merupakan behavior atau bagian dari materi dan ditambah dengan kata kerja operasional C1 sampai C6 tadi. Dan ini sesuai standar ISO adalah merupakan degree atau tingkatan yang situasional. Untuk misal degree yang sifat, misalnya dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Tapi materi pembelajaran ini tidak termuat dalam RPP karena nanti akan sangat panjang sehingga hanya dilampirkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan, strategi, dan metode. Pada bagian pendekatan, ini tidak menjadi sintaks tetapi menjadi acuan dalam membuat langkah-langkah pembelajaran. Pada pembelajaran di SMK, terutama SMK teknologi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan scientific learning. Kemudian adalah model pembelajaran pada RPP ini dicontohkan dengan discovery learning. Model pembelajaran ini akan sangat mempengaruhi pada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena model pembelajaran ini akan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran. Kemudian ada strategi dan metode yang akan kita gunakan. Bagian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berisi langkah-langkah yang akan kita lakukan saat kita melaksanakan pembelajaran. Dan media selanjutnya adalah alat, bahan, dan media pembelajaran. Alat di sini adalah sesuatu yang tersedia untuk mendukung atau sebagai fasilitas dalam pembelajaran. Kemudian bahan adalah material yang habis pakai. Dan media di sini adalah alat yang kita gunakan untuk membantu menjelaskan dalam pembelajaran. Misalkan papan tulis. Papan tulis itu akan menjadi alat jika hanya papan tulis saja, tetapi akan menjadi media ketika kita bisa memberi gambar di situ dan kita menjelaskan dengan gambar itu. Selanjutnya adalah sumber belajar, merupakan daftar pustaka dari materi yang kita angkat. Kemudian ada penilaian pembelajaran. Ini merupakan evaluasi yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan pembelajaran. Bisa tertulis ataupun unjuk kerja. Tertulis ini seperti ujian. Kemudian untuk unjuk kerja adalah seperti praktek. Dan selanjutnya adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini dimasukkan ke dalam RPP, bukan dimasukkan ke lampiran. Sudah selesai. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.